Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 4 Maret 2023 pukul 16:55 gua mau bahas saham JPFA. Ini salah satu saham consumer goods pilihan gua sebenarnya. Karena kenapa guys? Karena murah. Nah, sebenarnya nggak cuma murah aja, tapi gini, tahun 2023 menurut gua akan menjadi tahun yang cukup berat ya. Untuk Japfa setelah rilis laporan keuangan kuartal 4 2022 dan gua sudah baca sekilas, memang kalau lu lihat dari angka-angka ini ya guys, di mana ekuitasnya terus bertumbuh, kemudian asetnya juga bertumbuh ya guys ya dalam jangka 5 tahun terakhir. Kemudian penjualannya juga bertumbuh, yang tadinya 36 triliun menjadi 48 triliun. Ya, kalau dilihat dari angka-angka ini saja, betul memang perusahaan ini tidak ada masalah sepertinya. Tapi sebenarnya Japfa ini sedang diterpa berita dan tantangan yang berat. Pertama, harga jagung atau kebutuhan dari usaha Japfa itu sendiri. Harga komoditas-komoditas itu meningkat. Gandum, jagung untuk pakan-pakan ternak, kemudian minyak ya. Itu bahan-bahan yang digunakan dan penting dalam industri Japfa. Musim hujan, cuaca ekstrim, hasil perkebunan tidak maksimal sehingga harganya melonjak tinggi dan itu membebani Japfa. Terbukti memang di tahun 2022 kuartal 4 dia yang tadinya laba bersihnya ada di angka 1,5 triliun di kuartal 3 ya turun jadi 1,4 triliun kalau gua nggak salah, turun berapa miliar gitu, sekian miliar. Jadi di kuartal 4 ya kalau lu tinggal bagi di jumlah lembar saham yang totalnya ada 11 miliaran, hasilnya EPS-nya menjadi minus. Tapi secara keseluruhan selama tahun 2022 perusahaan masih mencatatkan keuntungan. Jadi yang pertama adalah tantangan dari bahan baku atau bahan yang digunakan untuk industri Japfa itu sendiri. Tapi gue optimis untuk bahan baku tidak selamanya tinggi. Ya namanya jagung gitulah katakanlah contohnya ya. Dia nggak akan selamanya tinggi. Kalau misalkan selamanya tinggi, nanti yang dirugikan sebenarnya ya petani juga. Perusahaan jadi tidak membeli dari kalangan petani sehingga jagungnya jadi tidak ada yang membeli dan harganya jatuh lagi. Jadi sebenarnya tinggal masalah waktu aja sampai nanti harganya kembali normal. Seperti itu, termasuk salah satu faktornya adalah faktor cuaca. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang perlu diperhatikan sebenarnya. Jadi soal liabilitas. Lu perhatikan guys, di liabilitas jangka pendeknya itu ada 3,8 triliun ya. 3,8 triliun itu hutang-hutang jangka pendek yang artinya ya sebelum 1 tahun harus dilunasi lah. Dan melunasinya ini nggak bisa pakai unggas, pakai duit. Melunasinya ini pakai duitnya. Jadi lu bisa lihat di catatan nomor 16, di situ ada Bank BRI, ada Bank BNI, HSBC, kemudian ada BNI Mandiri dan sebagainya yang rata-rata jatuh temponya itu adalah di tahun 2023. Contohnya nih, Bank BRI itu ada di HSBC dia ada di 31 Juli 2023, kemudian BRI ada 3 Desember 2023, kemudian ada Bank BCA 20 April 2023, BNI ada di 16 Juni 2023. Jadi jatuh temponya itu banyak yang di tahun 2023. Ini sebenarnya yang gimana ya, gua menyimpulkan bahwa tahun 2023 menjadi tahun yang cukup berat bagi Japfa. Sedangkan kas yang dia miliki adalah 1,8 triliun. Jadi harus ada solusi dari manajemen Japfa untuk kondisi keuangan perusahaan yang cukup mengkhawatirkan. Solusinya bagaimana? Nah, makanya dalam beberapa hari ke belakang lu sudah sempat melihat kan, kalau lu holder Japfa, gue juga ya, lu sudah harus memperhatikan bahwa Japfa ini akan melakukan right issue. Dan itu adalah alasan yang logis ya untuk menambah modal,
untuk membantu perusahaan melunasi hutang-hutangnya atau membayar hutang yang akan jatuh tempo. Jadi right issue dari Japfa ini sebenarnya adalah logis, alasan yang masuk akal kenapa Japfa itu harus right issue, walaupun resikonya adalah saham yang lu miliki itu bisa terdelusi. Kalau di berita itu ada informasi akan terdelusi sekitar 9%. Nah, jadi bagaimana guys untuk kedepannya si Japfa ini sendiri? Kembali lagi ke yang pertama, salah satu yang bukan salah satu sih, sebenarnya satu-satunya alasan kenapa gua suka dengan Japfa adalah dia murah. Kalau di harga 1.600, di harga 2.000, 1.800, 1.500 belum. Tapi dia angka sekarang 1.200, 1.300, apalagi kalau nanti dia turun ke 1.100, ke 1.000 atau di bawah 1.000, itu sudah murah sekali. Coba lu lihat dari valuasinya selama 5 tahun terakhir dari PBV-nya saja. PBV-nya di tahun 2018 itu 2,4, di tahun 2019 1,6, tahun 2020 1,6, tahun 2021 1,6. Sekarang sudah 1,1. Kemudian pernya juga sudah 10. Ini yang kenapa gue suka dengan Japfa. Dan ketika membeli perusahaan yang murah, ya, perusahaan yang valuasinya murah, ketika dia diterpa tantangan berat dan isu-isu negatif, turun pun tidak terlalu dalam. Risikonya hanya gagal naik. Udah itu aja sebenarnya. Nah, itu yang gua suka dari Japfa. Terlepas dari dia yang memiliki hutang yang jatuh tempo banyak di tahun 2023 ini. Nah, untuk selanjutnya, apabila memang sudah memiliki barangnya, kalau gua sih ya, kalau gua pribadi, gua akan wait and see dulu, melihat dari bagaimana nanti proses right issue-nya, mencari saham yang lain dahulu, tapi tidak usah menambah muatan untuk JPFA ini karena dia masih akan berpotensi turun. Hanya saja ya, kalau nanti hutangnya sudah terselesaikan, harapannya Japfa ini kan ya, kita tahu Japfa lah manajemennya bagus seharusnya ya. Dan nanti ketika hutang-hutangnya sudah terselesaikan ya, yang jatuh tempo di tahun 2023, kemudian rasio dari hutangnya pun juga berkurang, harga bahan bakunya juga sudah mulai netral atau normal, Japfa sudah mencatatkan keuntungan yang cukup besar kembali, pendapatannya pun meningkat, ya sahamnya sudah tidak berada di angka 1.300, 1.200, 1.100, akan naik lagi. Ini harapannya seperti itu. Jadi ini yang gue sebutkan, saham seperti Japfa yang semakin turun semakin menarik untuk dibeli. Seperti itu guys. Karena ya kita melihat bahwa liabilitasnya cukup besar dan ini cukup mengkhawatirkan. Dan karena cukup mengkhawatirkan ini, pelaku pasar modal, investor-investor agak ragu dalam masuk ke Japfa. Itu sebenarnya guys yang kalau gua lihat ya, menurut gua pribadi dari Japfa itu sendiri. Dan kalau melihat dari harga wajarnya, kemudian kita melihat dari EPS, dari book value-nya yang dari tahun ke tahun juga terus meningkat, gue mendapatkan harga wajarnya 1.700. Kalau misalkan dia margin of safety-nya 30%, ini bukan perusahaan batubara dan bukan perusahaan cyclical ya guys, jadi MOS-nya tidak perlu 50%. Kalau misalkan MOS-nya 30%, base buy-nya adalah di angka 1.214. Kalau MOS-nya 40% ya guys ya, sorry, base buy-nya ada di angka 1.040. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari base buy-nya, Japfa ini semakin mendekati base buy-nya. Hanya saja lu jangan mengharapkan capital gain dalam beberapa bulan ke depan, karena selama right issue-nya masih berlangsung, kemudian hutang-hutangnya, kemudian liabilitas jangka pendeknya belum terselesaikan, sepertinya ya pelaku pasar modal kemudian investor ini akan ragu untuk masuk ke Japfa. Itu kalau dari capital gain, dari base buy yang tadi gue sebutkan. Dari capital gain lu jangan berharap banyak dahulu dari Japfa. Dari dividen sama. Dividennya Japfa, salah satu solusi yang tadi gue katakan untuk menyelamatkan keuangan adalah reissue. Ya, solusi pertama. Solusi kedua adalah dividennya ditahan dahulu, yang dibagikan tidak terlalu besar. Dividen payout rasionya tidak terlalu besar dan banyak laba bersih yang ditahan. Oleh karena itu ya, potensi Japfa, gue menggunakan asumsi bahwa dividen payout rasionya adalah 20% dari laba bersih di EPS tahun 2022, yakni 122 perak. Alhasil, dividen per share-nya atau per lembarnya adalah potensi 24 perak.
Yang mana kalau misalkan dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini di angka 1.280-an, itu dividen yieldnya adalah 1,90. Sebenarnya sama kan seperti dengan consumer goods yang lain. Consumer goods coba lu lihat, harga sahamnya mahal-mahal. Dividen yieldnya jangan harap seperti batu bara. Indofood, ICBP paling berapa sih? 2%, 3%, 4%. Tapi dengan dividen payout ratio saja yang 20%, Java sudah bisa berpotensi memberikan dividen yield 1,90%. Coba kalau dibandingkan dengan Cepin, Caron Pokpan ya, dengan WMUU ya. WMUU memang PBV-nya rendah sekali itu. Caron Pokpan lah, gue kalau dibandingkan dengan Caron Pokpan terus terang gue lebih milih Java ini gitu, karena valuasinya masuk akal. Jadi kalau dari capital gain lu jangan mengharapkan dahulu, karena gue rasa investor masih ragu untuk masuk Java. Kalau dari dividen ya itu yang angka gue berikan, dia ada potensi membagikan dividen yield 1,9, dan seharusnya gue kalau misalkan menjadi manajemen Java, gue akan melakukan pembayaran dividen payout ratio yang kecil juga gitu. Tapi sebenarnya semakin turun harganya, semakin menarik untuk dikoleksi. Jadi keputusan investasi, keputusan jual beli kembali ke pribadi masing-masing. Itu pendapat dari gua, dan mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.